yang jawab dengan prestasi itu memang nggak banyak. Jadi itu yang kita perlu luruskan bahwa genong bukan satu-satunya parameter, bukan satunya poin. Yang paling besar itu kalau di Lohan itu poinnya itu di body shape. Body shape. Perli baru Nggak kepala. selalu harus bisa langsung menang. Oh enggak. Jadi itu yang kita semua wajib tahu gitu kan, bahwa lohan yang bagus bukan yang kepalanya Cuman paling kepala besar, besar. bukan gitu kan. Tapi Atau cuma warnanya merah. warnanya merah enggak. Jadi di duku itu nggak ada standar. Ada standarnya ya. Tinggal kita, Jadi kita sebagai sebagai progresor. sebelum kita turunkan ikan ke Nah, event kita lihat dulu. Iya, itu Makanya panduan kita kita harus, ya. nah, makanya kita harus membaca dulu, harus tahu poin ikan, harus kita baca ikan kita layan nggak turun di sana. Kita lihat dulu lawan di daerah yang mau kita turunkan siapa ikan itu Iya mana benar-benar kita pahami dulu event apa medannya seperti apa, siapa lawannya. Kita baca dulu. Ya ini yang menarik nih pakai nilai ikan kita. Kebanyakan kan kayak ikut pilkada nih, orang udah pede menang. Padahal dengan dari penilaian secara benar gitu kan, ikannya nggak layak gitu kan, tapi mereka udah bisa menjawab semua keraguan, menjawab semua persoalan-persoalan di internal di LSB maupun di Lohan di Sumatera Barat yang menjawab dengan prestasi itu memang nggak banyak. Lohan kan munculnya di awal 2000-an terus sempat meredup 2014 mulai naik lagi. Sekarang ini mungkin semakin maju. Benar. Banyak varian-varian yang modern dan harganya gila-gilaan, fantastis. Bagaimana sih kita harusnya seorang pencoba Lohan bisa bertahan di
situasi seperti ini gitu. Ya intinya harus ngerti di hobi itu maunya kemana nih. Iya. Apakah tradernya, progressornya, atau sellernya. Dan tradernya harus menciptakan alias menciptakan yang sesuai keinginan pasar, bukan apa namanya asal-asalan cetak. Selain gen, pakan juga menentukan. Pakan kita harus mati-matian. Dan kalau pengen pakan yang berkualitas, harganya pun sesuai. Iya. Karena ada kualitas pakannya ataupun ikannya sendiri. Iya, benar-benar. Contoh seperti ikan-ikan orang yang dibawa main habis, memang pakan poin awalnya memang itu dilihat. Iya. Terus diprogres sesuai dengan harga dan dengan pakan yang sesuai kebutuhan ikan. Karena beda-beda ikan beda-beda pakan. Ikan yang untuk kita jual mungkin beda pakannya. Ikan yang untuk kita turunin kontes mungkin berbeda juga. Mana orientasi awal kita, kalau kita pengen keeping orientasinya mau kontes, cara perawatannya akan berbeda dengan kita yang berorientasi untuk jualan, kita yang orientasi untuk breeding. Pandangan masyarakat tentang lohan, ini loh, lohan itu jenong kepala besar. Sementara di arena kontes, di arena latberan atau di berbagai event, jenong punya presentasi loh gitu. Enggak, memang kepala besar bagus, cuma berrekomendasi kan bukan jenong saja yang jadi penilaian dari dirinya. Betul. Di body ikan itu juga banyak poinnya. Kingnya, mutiaranya, ada maksudnya. Body, Mana yang ngeform bisa. ekor, face, sama keagresifannya itu masuk poin. Jadi itu yang kita perlu luruskan, bahwa jenong bukan satu-satunya parameter, bukan satunya poin. Yang paling besar itu kalau di lohan itu poinnya itu di body shape. Body shape. Body shape itu yang paling Ini besar. lebih ke proporsional. Yang kita semua wajib tahu gitu kan, bahwa lohan yang bagus bukan yang kepalanya paling besar, bukan. Tapi Atau cuma warnanya merah. warnanya merah enggak. Jadi di Secara ikan- keseluruhan ya? di ikan di lohan itu kalau di cencu itu body penilaian yang paling besarnya itu body shape, Body shape. terus curly, jarang, terus barulah nanti ke kepala sama overall Finnya bagaimana, ekornya close, ekor lebar. Kalau poin-poin untuk penilaian kontes itu sebenarnya di itu nggak ada standar. Ada standarnya ya. Tinggal kita, Jadi kita sebagai progresor. sebagai sebelum kita turunkan ikan ke event, kita harus lihat dulu. ya, di Makanya panduan kita kita harus, ya. nah, makanya kita harus membaca dulu, harus tahu poin ikan, harus kita baca ikan kita layan tak turun di sana. Kita lihat dulu lawan di daerah yang mau kita turunkan siapa ikan Iya, mana orang. benar-benar kita pahami dulu event apa, medannya seperti apa, siapa lawannya. Kita baca dulu. Ya, ini yang menarik nih, begitu. Udah pede menang. Padahal dengan dari penilaian secara benar gitu kan, ikannya nggak layak gitu kan, tapi mereka udah pede duluan dari Awal. dari kriteria yang diberikan kontes tadi, kriterianya gini. Kalau mereka udah pikir, kebanyakan mereka kecewa, loh nggak menang gitu kan. Wah, apa sih kurang ikan Ikan udah menang. padahal Itu salah satunya nanti kalau di arena itu yang jadi faktor kecil itu mental ikan.
Iya, iya. Tapi kalau mental ikan kita bagus, saat kita kirim ke tempat, saat di handling di sana pun, saat di arena di sana pun perform ya. Mudah-mudahan ya, kita berdoa gitu. Makanya kalaupun kita kontes itu ya menang, bisa menang siap kalah. Nah, masing-masing kan punya karakter yang berbeda-beda, punya ciri khas berbeda, punya keunggulan-keunggulan masing-masing. Nah, dan itu pun kita pun ikutnya di berbagai daerah. Kita ngikut kontes nih, kita ngikutin kontes di daerah, mungkin di luar gitu lah, Sumatera Barat. Kan barusan yang ngadain Kontes TV. tua gitu kan, tanpa tim handling, kita ya jalani progres ikan sendiri, kita rawat sendiri, tanpa tim handling, tanpa pus-pusan. Mungkin nggak ikan kita jadi dominasi atau nomor kecil? Rasanya kalau kita tanpa tim handling itu rasanya Akan sulit. 50-50 lah. Karena pertama ikan kita kalau dari luar daerah harus Adaptasi lagi. kirim ke handling yang di Iya, daerah iya, iya. dan tempat ada acara harus cari siapa handlingnya, terus di sana harus diadaptasi dulu. Benar. Kita lihat sehari 2 hari, kalau ikan cepat dikirim ke tim handling kita lihat perform sehari 2 hari. Kalau aman berarti ikan kita kemungkinan di arena bisa perform Ikan pindah akuarium aja belum tentu. karena berbeda lagi suhu. Nah itu makanya kita dari daerah kita jadi tim handling sana, kita kirim agak cepat ikan mungkin butuh sehari 2 hari harus digantiin di situ. Baru nanti kita lihat performnya. Kalau kurang perform ya mungkin Gak usah tim ikut. handling kan tim handling bisa nggak lagi dia bikin perform kalau Iya, nggak bisa iya. perform. Ya, Apa mungkin triknya bisa- yang mungkin bisa kita ganti bahan untuk turun lagi pokoknya biasanya tuh handling di daerah tahu ya kayak mana harus membuat ikan itu perform. Kalau yang handal ya tim handling handal, tapi enggak tim handling asal-asalan asal cari uang aja. benar. Karena tim handling itu uang, Kos lebih ya di situ yang keluar. ada uang. Lebih mirip kayak perlombaan kucing kuda lah. Mungkin kalau hadiah, Kalau dia ada suara apa sih? iya, Bukan euforia itu yang dicari terus. Satu kebanggaan kalau kita merawat ikan dari kecil, nomor kecil, pergi juara. ikut di kontes dapat juara, apalagi dari nomor kecil itu satu banggaan. Ya untung-untungan nanti cepat keluar kan, Iya benar. bikin nggak ada bandrol. Saran nih kan untuk newbie, pemula, saat memulai ya, kita perlu meluruskan juga orientasi tadi. Orang berpikir kalau lohan kepalanya besar. Pada kenyataannya kepala bukan satu-satunya parameter yang menentukan lohan itu bagus atau tidak di arena kontes. Ada newbie yang masuk ke lohan, pengen pelihara lohan, Yang merawat ya pengen rawat lohan, apa sih gitu. Mungkin normalnya mereka budidaya yang dengan gen bagus, yang perlu dipersiapkan mulai banyak yang ada poin lah, ada bakat poinnya lah. Tinggal dia merawat untuk semakin dia besar kayak mana cara merawatnya. iya. Pemberian pakannya gimana? Nah kalau ikan dari budaya itu yang berbagus itu memang pertama konsisten. Jadwalnya terus untuk pakannya sendiri cabai itu yang bagus. Kalau ikan di bawah 8 cm cabai. Tapi bukannya mempercepat pertumbuhan. Nah itu dia. Iya. Karena kalau ikan di bawah 8 di bawah 8 itu kita kan yang kita butuhkan dia cepat besar dulu. Iya. Karena kita mau lihat poinnya apa Kalau yang ikan kurang. terlalu cepat ini perutnya besar, apa enggak? Kita untuli. Kebetulan. Oh iya. Makanya ngasih makan ikan itu sesuai porsi lah, jangan terlalu kenyang ngasih makan dan konsisten. Ya, kita yang kebanyakan makan nanti ngantuk juga. ngantuk, perut besar, Perut besar, kan? iya. Malas gerak, Mas gerak. sama kayak ikan. Terus konsisten ganti air, misalkan airnya yang jangan air pam, air sumur atau air galon. Jadi kalaupun harus air pam, bagusnya diendapin dulu. Penting juga menjaga kualitas air. Oh penting, karena di situ sumber utama kehidupan ikan, sama kayak kita manusia udara kan. Iya. Itu yang harus tahu dulu.
kita melihara lohan udah pakai overhead, udah pakai filter yang bagus, kenapa kita harus ganti air lagi gitu? Ya karena gini, kalaupun udah pakai overhead itu kan kadang kotoran semuanya Sedot. terbawa, tersedot. Harus kita bentuk kuras, bisa jadi mungkin kuras 30% atau separuh atau 50% ya. Itu harus konsisten juga, ibaratnya berapa sih? 2 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Bisa secara kuras total, bisa secara persenan, mungkin Iya, kuras iya, 20% atau 50% ya. Tergantung kebiasaan. Iya. Di beberapa Dan lupa lagi busa-busa filternya itu ya harus sering dibersihkan, karena kotoran kan ada juga yang terbawa. Nah, itu benar. kalau tidak kita bersihkan itu kan airnya turun lagi ke bawah. Betul lagi. Itu yang akan jadi amoniak ya. Iya, oh iya. Itu udah harus Lohannya nggak bisa perform lagi, nggak bisa maksimal lagi. Pokoknya intinya merawat ikan itu harus dengan penjiwaan, Iya, hobinya harus dengan hati ya. hati. Apalagi kayak cencu mungkin yang betul-betul kesabaran, Iya. kesabaran total itu. Karena di SSD itu kadang cencu murni itu belum perform ya. Jadi gen-gen tertentu, serian mahal belum tentu bakal jadi ikan yang bagus kalau penanganan kita ya nggak benar gitu. Kadang ikan yang biasa-biasa juga bakatnya pun ada, tanpa istilahnya bukan seri yang ternama pun, tapi bakatnya ada ya, kita rawat dengan pendalaman jiwa ya Bisa jadi sesuatu ya, bisa membanggakan juga, ngasih kejutan. Nah, banyak orang-orang kayak gitu, makanya kadang mereka beredar itu yang baru-baru naik karena ikannya dirawat dengan progresor yang handal-handal. Iya. Kadang dibawa main kontes, bisa jadi mungkin nyabet nomi atau di angka kecil juara. Benar. Nah itu langsung naik biasanya beredarnya. Dulunya jadi nggak terduga lagi. Nggak ada ini. Total ya. ada berapa? Ya kalau ikan-ikan pajangan sih lumayan lah, tapi kalau ikan-ikan yang pakai bakat poin mungkin tidak beberapa lah, karena Iya. lagi di rumah kalau di lokasi. Iya. otomatis Jadi kalau besar ikan harus yang ada. orientasinya udah ini ikan bisa dibawa, ini ikan yang spesialis kontes, tentu perlakuannya beda juga Beda. Untuk biaya nih Om, 1 minggunya butuh Tergantung butuh yang biaya mana. berapa? Tergantung yang mana dulu ikan yang, kalau yang untuk susu mah 1 minggu ya paling nggak sampai sebungkus pelet lah. Tapi kalau Masih yang di bawah ya, kilo aja lah ya. kalau yang untuk kontes nah itu kan biasanya nggak beda. Nggak beda ya. Karena butuh asupan gizi dan Gizinya, butuh vitaminnya lebih, mungkin tanknya juga butuh kayak mineral juga gitu kan. salah satu faktor pendukung. Kan itu banyak treatment, banyak ilmu. Ya, selama kita nggak mau belajar, selama kita nggak mau melihat dunia luar seperti apa perkembangan Akan lohan susah. saat ini, ya kita kayak ada keputaran tempurung gitu kan. Akan susah, hobi itu akan susah maju, kecuali bisa melalang buana, lihat ada kontes secara langsung, otomatis Benar. antusias kita untuk membuat ikan kita bagus pasti ada, Iya. semangat kita pasti ada. Silakan bermanuver seperti apa merawat lohannya, silakan breed lohannya sebagus mungkin, mau merek apapun ya. Jangan banyak cerita lah, tunjukkan aja dengan prestasi ya, itu. Karena usaha itu tidak akan mengingkari hasil. itu yang selalu para fighter atau para penghobi yang senior itu yang selalu dibawa mereka. Nah, mereka selalu apa namanya nggak terlalu ini tuh, paling posting biarkan hasilnya kayak mana. biarkan orang menilai. Orang yang menilai bukan kita yang hasil karya kita, tapi orang. Iya. Dan dengan sendirinya orang akan tahu, oh yang ini orangnya begini, yang ini orangnya begini. Kalau di dunia maya nggak gampang lah merawat lohan itu, ya itu ekstra, perlakuan ekstra. Apalagi bahan poinnya yang betul kan, kalau sampai salah rawat kan nggak jadi, atau ikan mati kan sayang. Iya. Buang-buang Harusnya duit, poinnya habisin waktu kita ya. makan Harapan yang harus
akan seperti apa lohan di Sumbar ini gitu kan. Karena semakin pengopi juga semakin banyak, breeder semakin banyak, sellernya juga banyak gitu. Tapi kedepannya akan seperti apa gitu harapannya? Ya harapan kita seperti BDSB lah yang sudah wajah di Sumatera Barat. Jadi harapan kita di Sumatera Barat itu Bayar lah, tunjukkanlah dengan apa namanya yang benar. jenis ikan lohan itu yang mana yang kriteria di bawah ini kontes, terus yang kriteria poin-poin paket poinnya itu yang kayak mana itu pelajari. Terus yang kedua pola rawatannya juga harus benar harus dipelajari. Dan itu dunia lohan itu nggak ada suku, nggak ada nubi. Semakin lama kita merawat ikan, kita akan semakin tahu. Akan pintar sendiri. Kita sendiri. Karena guru ada pengalaman Betul. Bukan karena kita suku, bukan karena kita lama, bukan. Karena orang semakin lama melihara ikan akan semakin tahu karakter ikan itu. Misalnya korban dulu lah merawat ikan, nanti akan semakin mantap ilmunya. Harapannya itu tadi belajar itu merawat ikan, nilai-nilai ikan, poin karakter itu kayak mana. Nah, otomatis ya besar kemungkinan nanti kedepannya kita di Sumbar bisa menciptakan pasar seperti kontes itu tuh. Bukan tidak mungkin apa yang inginkan selama ini bakal terwujud. Ya, selama kita bisa menjaga tahapan demi tahapan itu gitu. Dengan apa-apa udah bermimpi karena nggak gampang loh kontes itu. Kita mau kontes, oke disupport semua dari luar. Yang kita sendiri mana? Nggak siap ya. Yang dari Sumbar mana? Orang ikan yang Sumbar itu mana? Pemain dari Sumbar itu mana? Siap kita melawan ikan orang dari luar, kayak dari mungkin yang seputaran kita di Sumatera atau ada yang dari Jakarta ini ikut turun. Siap melawan orang itu? Gak mungkin dong. Kita sebagai tuan rumah tapi hadiah semua lepas ke orang luar. Paling enggak kita ada juga yang nyabat gitu. Sebagai trofi atau dia. Iya. Dan kita jadi bulan-bulanan di rumah kita sendiri kita jadi diketawain orang. Makanya itu tahapan yang tadi itu harus pelajari ikan poin, karakter ikan kayak mana yang dimasukin kontes, pola rawatan yang kayak mana, vitamin obatnya kayak mana kalau ikan yang mau turun kontes itu harus tahu. Karena banyak penunjang nanti sebabkan kayak vitaminnya, nanti mungkin obat dan lainnya kayak pregnil atau apa segala macam itu. Namanya hobi lohan itu progres butuh biaya, butuh kos yang besar. Jangan kayak perbedaan dari lohan dengan jenis ikan lainnya kayak arwana mungkin seperti ikan lainnya yang nggak butuh penanganan khusus. Karena ikan lohan ini kan manja dan butuh ekstra. Karena salah sedikit ya bisa sakit, spot atau darah putih berkeput. Bukan kualitas airnya aja, pakannya juga dijaga, interaksi kita juga dengan ikannya juga harus intens. Karena ikan juga habis dikasih makan ya harus kita ajak interaksi semacam mungkin main tulang atau main wayang gitu. Nah, itu juga membangkitkan emosi dia, membangkitkan mental ikan. Secara umum nih, overall nih, lohan menyita waktu kan? Sebenarnya kalau secara harian enggak juga sih. Kita mungkin harian kasih makan lah, mungkin berapa biasanya sehari, 3 kali sehari ya. 3 kali seharinya. Ya mungkin kita berasumsi 3 hari sekali, mungkin kita pagi kasih makan. Dan 3 kali tadi itu butuh mau divariasikan juga. Seperti 3 kali makan tadi kan pagi kita kasih makan anggaplah pelet. Ada pelet apa nih? Pelet merah ibaratnya. Atau ya dulu ikannya butuhnya apa dulu? Maka kita kasih pelet merah. Nah nanti makan kedua mungkin sore kan bisa jadi mungkin pelet lagi. Nanti kasih makan yang ketiganya mungkin malah bisa jadi udang, bisa jadi mungkin timpu atau yang lain udang. Jadi kalau ikannya udah ukuran besar, masing beku juga bisa jadi salah satu diet. Bisa juga ya.
Tapi jangan terlalu sering karena bagusnya kalau ikan yang udah besar itu paling udang pelet. Kalau permintaannya tercukupi gitu dengan Kalau cabai itu sebenarnya untuk yang masih butuh pertumbuhan pembesaran. pembesaran seperti kelas D atau kelas C. Kalau udang masuk kelas B itu biasanya orang main pelet sama udang. Jadi kelas A, B, C dan D. Nah, Itu berbeda-beda. Kalau kelas D itu kan kelas terkecil itu kan kelas D itu biasanya maksimal sampai 12 cm. 12 cm. Ukuran maksimal berapa? Untuk hijau. Kalau untuk maksimalnya di kelas A. Kelas A Ya, di atas 22 sampai berapapun. 22 sampai A. Berarti dia minimal dia 22 itu udah masuk kelas A. Nanti Jadi di bawah besarnya itu dia lagi. nah di bawah itu 17,1 itu sampai 22 atau 23 biasanya tergantung daerah yang mengadakan, biasanya itu masuk kelas B. 12 sampai 17 itu biasanya kelas C. Biasanya kalau untuk ukuran kelas A butuh ukuran dimensi akuariumnya berapa? Nanti kalau ke kelas A tuh biasanya minimal tuh di akuarium yang panjang semeter. Artinya kalau kita mau pelihara lohan, taruhlah kita beli lohan yang bagus, kita beli pakan yang bagus, kita pengennya beli lohan di akuarium itu aja, nggak pindah-pindah. Kalau di akuarium Iya, itu, berarti kita harus sediain 1 meter itu kalau untuk ikan besar. itu ikan besar. Kalau ikannya masih kecil kelas D ya sesuaikan juga dengan disesikan akuarium kayak mungkin pakai Nanti ikan kecil di tempat besar juga nggak bagus. Iya, iya. Berarti kan sesuai dengan ukuran ikan sesikan dan disesuaikan juga dengan tempat. Kayak mungkin kelas D itu mungkin bagusnya di ukuran 40 atau maksimal ukuran 50. Itu jauh kelas C mungkin 50 atau 70 atau 80. Kelas B juga mungkin di atas itu 80 atau 100 meter. Iya. Banyak sesuaikan dengan isi ikan. Nah, semakin besar, katanya kalau ikannya kecil ya bikin mentalnya juga nggak bagus. saat kita ganti kuras total ikannya Ya tetap di dalam akuarium, tetap dalam akuarium. jangan sampai dikeluarkan. Tapi sebagusnya kalau ganti total itu airnya isinya jangan langsung full, isi seperempat dulu sesuaikan dengan ikan. Sesuaikan dulu gitu kan. Nanti baru tambah lagi. Lampu berpengaruh nggak dengan Lampu kalau untuk teknik sebenarnya bagus. Bisa untuk pemelihara, bisa juga untuk mengandung warna. cuma kelewatan nggak bagus juga, kosong juga ya. Nah, cuman terlalu lama. Untuk pemakaian harian jenis lampu yang biasa dipakai Ya paling untuk show kayak LED bisa atau ya pokoknya yang sifatnya lampunya cuma show aja untuk penerangan. artinya ikan nggak terlalu gelap bisa di Kalau teknik tadi pun ya tergantung mau yang full, kadang ada yang full 3 hari ada full seminggu gitu. Tapi ya lihat ke ikan full 1 minggu. ya lihat ke ikan yang karakter ikan itu. Iya. Kita sendiri kan harusnya tahu kalau kita melihara ikan biasanya dia seminggu lu kasih full ya. Cuman yang capeknya nguras Ya, kalau kita punya puluhan ikan, kita punya puluhan lampu dong. nah itu ya cuman ya lihat ikannya. Kalau ada 10 ikan ikannya cuma 1 atau 2 yang poin, nah poinnya lain nih. Nah, kita Istilahnya harus bisa membedakan. Iya, no, dinas kelautan ada ikan non. Simpatisan. Kan kami calon kepala dinas kami senang apa. Untuk background nih, itu background. Kali ini kau Biasanya kalau ikan ya kebanyakan juga nih kita lihat nih om gitu kan kayak aluminium foil, ada yang pakai aluminium foil, ada yang kayak Karang. tujuannya apa sih? Ada gambar biru. Nah biasanya kalau kawan-kawan itu pakai background yang warna biru itu Biru, biasanya lebih ke untuk memproyeksikan sehat kampa biru. dan rata-rata kebanyakan kawan-kawan pakai batu-batuan besar di dasar akuariumnya karena kampa kan lebih suka dengan pH tinggi ya. Tinggi. Kalau cencu biasanya orang lebih dominan pakai gambar-gambar sarang atau putih full tikar putih itu ya. Nah kalau yang untuk aluminium foil itu lebih ke sebenarnya untuk maintaining ikan, Mutiara ya. untuk maintaining mutiara. Terus karena dikelilingi aluminium foil otomatis cahaya yang dari lampu training tadi kan nggak keluar Bisa fokus di dalam. Nah, itu pun
bisa mengeluarkan warnanya juga, cepat cepat membantu mengeluarkan warna. Sampai mungkin pakannya juga faktor lainnya. Dan ada juga yang pakai tanpa background juga bisa, cuman biasanya itu lebih ke Treknya lebih lagi itu lebih ke untuk mungkin pembesaran atau ikan-ikan untuk dijual. Tapi kalau untuk yang progres yang bahan poin itu yang seperti itulah, tahu dulu gitu. Enak deh, hobi itu kalau didalami ya. Pertama teman kita bertambah banyak, terus pengalaman juga makin bertambah, terus bisa buka pikiran juga gitu pikiran kan. dengan pemain-pemain lain. Apalagi kita secara langsung bisa lihat ke arena langsung, ibaratnya kayak kemarin kan habis dari Pekanbaru, otomatis kita kawan bertambah langsung, terus bisa tukar pikiran di sana. Bisa jadi kita ngopi-ngopi di tempat tamu siapa yang pemain di sana, tukar pikiran. Bisa jadi di tempat kita berbeda dengan orang itu, mungkin cara treatmentnya atau perlengkapannya atau lampu-lampunya. Satu lagi nih paket untuk finansial, Lohan menjanjikan nggak? Loh, menjanjikan loh kalau dengan cara yang benar gitu. Contoh bilang yang main kontes itu kalau ikannya nominasi atau Memang udah maksimal sempat disangka kecil, iya. nah itu menjanjikan ya istilahnya kalau ikannya bagus berarti kan ada harga, Ada ada value-nya, kualitas. ada nilainya yang Dan itu nilainya pun tidak terduga, Iya. tinggal kesepakatan. Ya, udah normal Jual dan lagi pembeli, gitu. karena prestasi tadi gitu kan. Prestasi. Ya kalau breeder mungkin seller mungkin udah